Liburan panjang tidak membuat pasar finansial kita membaik. Bahkan nilai tukar rupiah terus melemah menyentuh 17.881. Rebalancing dari MSCI dan beberapa kebijakan pemerintah pun membuat IHSG harus berkutat di level 6.000 hingga 6.100. Banyak investor bertanya-tanya, apakah pasar saham sudah ada di dasar? Atau sebaiknya berinvestasi di aset-aset lain? Berikut ini analisis dan tips untuk investor dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Sebenarnya kalau dilihat memang kan flow terbesarnya harusnya MSCI yang outflow-nya ya. Karena memang kalau kita lihat dari awal tahun juga sebenarnya outflow-nya udah cukup banyak sih. Jadi artinya ini kayak semacam terakhir apa ya istilahnya flow terbesarnya saya rasa sih di sini. Setelah itu ya memang tergantung situasional. Harusnya sih dari sini ke depan sih ya harusnya lebih stabil lah. Walaupun katakan kita mau turun harusnya nggak banyak lagi gitu. Kecuali memang ada tambahan berita lagi, karena apa yang terjadi sekarang ini kan di sisi berita itu kan udah bisa dikatakan yang tidak terimajinasi terjadi gitu. Jadi dan memang kelihatannya sih dari apa yang saya dengar itu memang harusnya ke depan ini mungkin akan lebih ada banyak apa istilahnya ya revisi dari apa yang sudah kejadian di sebelumnya begitu. Dalam arti revisi ada usaha untuk lebih menjelaskan policy yang ada usaha untuk lebih menerjemahkan policy ada menjadi tindakan-tindakan yang bisa sebenarnya lebih diterima pasar gitu. Jadi harusnya sih ke depan kan karena nih kemarin beritanya jelek-jelek gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya ini akan lebih ada revising ke arah yang lebih baik lah begitu. Dalam arti penerimaan pasar terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi harusnya sih sebenarnya kalau dari sisi market saham ya harusnya lebih baik sih. Atau paling tidak memburuk lebih jauh gitu. Karena isunya kan memang sampai terakhirnya kan masih bahwa itu kan basically dia mengambil alih posisi ekspor kan, dalam arti dia orang jual putus ke dia, kemudian DSI ini akan kemudian menjual keluar kan. Tapi kan logistiknya nggak bisa. Anda bisa bayangin tuh ada berapa juta ton batu bara. Emang gimana ngaturnya batu bara itu, stokpilenya beda-beda, penjualnya beda-beda, ngatur kapalnya bagaimana, segala macam itu kan nggak gampang gitu ya. Jadi kemarin kita juga ketemu pengusaha batubara itu bilang ya gimana caranya mereka bisa jual beli terus kemudian ketika jual putus ya kalau misalnya pas lagi harga pas mereka belinya dari pengusaha batubara di harga atas terus waktu tiba-tiba harganya turun gimana kan gitu. Jadi kan banyak technicalities yang sebenarnya ada di belakang keputusan itu yang mungkin nantinya setelah ditemui kan oh iya ya ini kan nggak gampang ngurusin jutaan stockpiling misalnya batu bara. Gimana cara ngurusin stockpiling batu bara, gimana sistemnya, terus misalnya mesti ada batu bara yang di blend untuk dikirim keluar, gimana caranya. Jadi hal-hal seperti itu kan akhirnya memang bisa saja kemudian membuat posisinya oh ya gimana kalau ternyata DSI ambil tetap ambil margin tapi misalnya ambil certain percentage kayak broker misalnya. Saya kan broker saham nih, jual beli kan udah ada pembeli penjualnya nih, saya tinggal ngutip fee transaksi misalnya, kan bisa juga dalam arti seperti itu. Jadi memang banyak cara yang untuk mengurangi lah resiko nggak cuma buat resiko pengusaha ya, tapi resiko even dari antara sendiri gitu. Ya dan daripada nanti dituduh korupsi gimana coba misalnya katakan belinya kan harga komoditas itu kan naik turun. Pas beli harga mahal kemudian jual harga murah gimana gitu. Kan ada jeda waktu gitu. Bukan ditinjau ulang, dalam arti konsepnya sebenarnya tetap sama bahwa artinya terjadi transparansi, mencegah under invoicing. Tapi pada saat yang sama juga mencari mekanisme di mana tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan, bahkan komplikasi-komplikasi terhadap dan antara sendiri gitu. Jadi kita cara untuk mencapai itu kan banyak. Itu tinggal kita kan berusaha untuk mencari cara di mana tidak terlalu jauh berbeda dari yang sekarang, tetapi menyelesaikan isu-isu yang menjadi kekhawatiran itu kan, seperti under invoicing segala macam itu. Dan dolar yang harus kembali ke sini. Tujuannya kan sebenarnya bagus. Nah, the devil is in the detail lah.
harusnya nggak jauh sih dari bottom sih. Harusnya ya, kalau dari sisi fundamental juga valuasi sebenarnya kalau faktor uncertainty itu dikurangi, sebenarnya valuasinya kan murah. Jadi tinggal bagaimana mengurangi faktor uncertainty di sini, uncertainty regulasi segala macam itu. Terutama uncertainty regulasi. Nah, menurut saya ini pasar obligasi ini yang agak, menurut saya sih kalau dibilang undervalued juga, menurut saya sih a bit overvalued ya kalau dari sisi obligasi. Kalau bisa dilihat sebenarnya kan obligasi ini nggak banyak adjust, nggak banyak menyesuaikan kan sebenarnya. Kalau dilihat sebenarnya di kita ini beban dari cerita anggaran ini kan lebih banyak ditanggung oleh kurs dibanding ditanggung oleh kenaikan suku bunga kan sebenarnya. Jadi suku bunga itu ditahan, sementara kenaikan kurs itu udah ya ditahan juga, tetapi kelihatannya lebih nggak sekencang itu, karena memang kita mengerti kenapa. Karena kan kalau dari sisi obligasi kan yang jatuh tempo kan banyak obligasi pemerintah. Kalau sekarang rasio misalnya rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara juga udah mendekati angka yang target pembayaran bunga dibanding dengan penerimaan negara. Itu kan S&P kan 15% batasnya. Nah, kita tuh 20-an angkanya sekarang. Nah, kalau itu kan udah lewat, udah lebih. Oleh karena itu kan sebagai rasio lah. Itu kan beban bunga, bawahnya kan penerimaan. Nah, kalau ini harus turun ke 15 kan either beban bunganya turun atau penerimaannya naik kan. Ya, itu matematis biasa. Nah, sekarang beban bunga ini bisa turun kalau utang turun, which is unlikely to happen juga gitu. Malah kemungkinan utang malah nambah. Berarti kalau beban bunga ini harus turun atau bertahan, berarti kan yang tidak boleh naik adalah suku bunganya kan. Ya kan, berarti kalau yang harus naik berarti suku bunganya ya jangan sampai kalau mau turun berarti ya suku bunganya paling enggak harus dijaga supaya nggak naik bunganya, tapi penerimaannya naik kan. Makanya ini yang sekarang sedang diusahakan, penerimaannya naik. Tapi beban bunganya kan juga nggak boleh naik. Kalau naik ya ini kan nggak ada gunanya kenaikan penerimaan itu. Jadi makanya itu menjelaskan kenapa ketika kemarin Menteri Keuangan juga datangnya dengan bond stabilization fund, tujuannya untuk menekan yield. Karena memang mereka harus itu, karena beban bunganya tinggi. Ya memang dampaknya apa? Dampaknya karena tidak bisa di yield dan naiknya di kurs gitu loh. Kursnya yang melemah. Nah, gini, saya nggak bisa bilang gimana, tapi kan kembali lagi ke angka tadi, beban bunga sama penerima negara. Nah, S&P kan kalau misalnya sekarang 20, kan kita sebagai pemerintah, misalnya Indonesia misalnya, itu kan pasti S&P bilang, Anda lewat dari batas saya gitu. Terus pasti kita kan juga, oh ya, kita akan lewat, tapi dalam beberapa tahun kita akan balikin kok ke angka 15. Pasti kan ratingnya tidak mau turun kan mesti bicara seperti itu. Nanti pertanyaan lagi, kalau saya jadi S&P, oke, gimana caranya gitu lagi. Kan harus ada. Nah, penjelasan itu masih bisa nggak gitu? Masih bisa nggak dalam kerangka policy yang sekarang diambil begitu? Jadi apakah pemerintah bisa menjelaskan dengan baik bahwa oh ini ya dengan apa yang saya lakukan nanti rasionya akan turun ke sekian pada tahun sekian gitu? Nah itu bisa nggak gitu? Nah ini yang mungkin akan menjadi tantangan ke depannya. Saya nggak mau berspekulasi bisa atau enggak, tapi teman-teman juga bisa menebak kalau angka kursnya melemah gitu, paling tidak pandangan pasar seperti apa terhadap kemampuan untuk menjelaskan kepada S&P begitu kan. Kalau menurut saya nggak tahu mengenai penurunan harga, tapi upside sih menurut saya nggak banyak gitu. Mari kita lihat kalau mau dibuka, lihatlah grafik US yield, 10-year yield ya. 10-year US sekarang itu udah I think highest in the last 2 decades lah gitu. Jadi sekitar 4,5% gitu. Di seluruh dunia ya, saya pakai US sebagai patokan. Sebenarnya arahnya tuh udah naik gitu. Apapun alasannya, apapun nanti yang akan terjadi, trennya itu naik gitu. Jadi kalau mencoba untuk ditahan, pertanyaannya sampai seberapa jauh bisa ditahan? Gitu. Karena memang tren dunianya sendiri naik. Jadi kalau kita coba-coba ditahan, ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau yang Amerikanya akan terus naik, gimana?
gitu. Jadi memang kelihatannya upside untuk bonds ini akan sulit, dan seberapa jauh rasanya juga pemerintah mungkin tidak bisa membuat dia turun, tapi paling bagus juga at best ya. At best itu menahan di level yang sekarang. Tapi kalau US-nya naik terus ya nggak bisa tahan juga gitu. Ya, sebagai komparasi mungkin kita lihat ya. Sebagai komparasi misalnya kayak di Filipina. Filipina sama Indonesia tuh sebelum mulai Iran itu sama lah sekitar 6,4 kalau nggak salah, 6,4, 6,3. Kemudian Filipina sekarang udah 7,4. Ya memang Filipina menghadapi kondisi yang lebih parah ya secara ekonomi, karena kita kan masih ditahan, BBM-nya nggak naik gitu. Tapi Filipina kan BBM-nya udah naik gitu. Di Filipina tuh sekarang yieldnya 7,4 gitu. Nah di kita kalau minyaknya akan seperti ini terus-menerus, kan pemerintah kita tentunya menahan harga minyak ini kan dengan harapan harga minyaknya akan turun lagi gitu kan. Nah, tapi kalau tidak turun kan juga berarti kan akan naik gitu loh. Entah kapan gitu. Kalau tidak turun harga minyak dunia. Nah, berarti kan akan ada adjustment, sehingga ketika adjustment itu terjadi kan suku bunga juga teorinya harus naik gitu kan. Jadi kalau dilihat dari kecenderungan yang terjadi, lebih mungkin naik daripada turun kan. Itu untuk obligasi. Nah, kalau saham udah turun ampun-ampunan begitu. Jadi kalau dilihat dari risk return-nya sih menurut saya ya kelihatan paling tidak buat saya pribadi itu lebih ke saham daripada ke obligasi sih sebenarnya. Kalau suku bunga trennya naik dan suku bunga kita coba ditahan, suku bunga dunia ya trennya naik dan suku bunga ditahan, ya kemungkinannya kan kursnya melemah, bayarannya makin jauh lagi gitu. Tapi kalau misalnya kursnya nggak melemah ya suku bunganya harus naik. Ini kan pilihan aja gitu. Untuk pilihan berikutnya lagi adalah sebenarnya yang bisa dilakukan adalah ya tentunya spendingnya di anggaran pemerintah ya diturunkan dengan cukup lumayan lah, signifikan, ya kan, gitu aja. Pilihannya kan tinggal gitu. Mau anggarannya diturunin, kalau anggarannya nggak turun ya Anda harus korbanin yang mana, suku bunga atau kurs. Mungkin yang rupiahnya masih bisa ketahan kalau anggaran turun. Tapi kalau yieldnya ini arahnya sih kelihatannya akan tetap naik, tetapi tinggal mungkin besaran kenaikannya ini yang mungkin masih bisa ditoleransi lah begitu. Tapi memang tantangannya demikian. Ya makanya kalau yang sekarang ya kalau buat pemerintah tentu saja dia sangat concern terhadap suku bunga gitu. Ya, SRBI-nya memang salah satu, tapi SRBI ini mungkin lebih dalam konteks untuk menjaga rupiah. Jadi kan SRBI ini kalau dilihat yang asing masuk kan, pertanyaannya sebenarnya asing masuk kok mau dikasih cuma 6% gitu. Rupiahnya aja melemah udah seminggu aja bisa 1% gitu kan. Sementara cost mereka 10 year 4,5 gitu. Spreadnya nggak jauh kan sebenarnya, cuma 2 sekian persen. Nah, memang kenapa mereka bisa begitu? Karena pasti mereka udah ngelok gitu. Jadi ketika misalnya saya sebulan SRBI atau 3 bulan SRB, pasti mereka juga ada ngelok ke dugaannya ya, pasti ke BI. Oke, ketika saya keluar dolar saya di berapa gitu. Karena kalau nggak nyambung, ya dong, nggak nyambung dong. Kalau dia istilahnya naked ya, kalau dia naked nggak pakai hedging, nggak mungkin dia mau di harga 6 sekian persen dong teorinya. Jadi ini sebenarnya ada risiko juga, karena dengan SRBI banyak berarti sebenarnya BI atau di pihak di Indonesia-nya juga udah ngelok dolar rupiahnya di harga yang nggak terlalu mahal dari sekarang gitu kan. Mau nggak jadi orang asing dikasih berapa, 6,5 misalnya gitu, atau 6% gitu, terus 10 year-nya modal saya 4,5 gitu, saya cuma dapat 1,5. Nah kalau tiba-tiba rupiahnya melemah 1 aja, saya 1,5 dalam sebulan, dalam kurang dari sebulan saya juga ada rugi gitu. Jadi pasti dia hanya akan bisa masuk SRBI kalau dia udah ngelok juga gitu kan. Tetapi kalau pakai logika begitu, saya kemarin ngomong sama teman-teman, lo gimana bisa mau, kok bisa mau 6 gitu, asing mau masuk dengan harga 6, yang pasti dia udah ngelok dong dolarnya gitu. Ya teorinya sama akan jadi cost di BI juga kan. Jadi ya memang resiko cost untuk jaga rupiah tuh nggak murah juga gitu. So makanya at the end of the day either itu cost ditanggung di BI gitu, atau cost itu kalau misalnya yieldnya yang harus naik ditanggung di Kementerian Keuangan, dan jatuh tempo obligasi pemerintah tahun ini paling banyak. Tinggal dihitung kan berarti cost yang dikeluarkan oleh BI berapa dan cost yang dia harus kena ke pemerintah berapa jika suku bunga naik sekian persen gitu.
Ya, diperhitungkan kiri kanan yang mana gitu. Dugaan saya sih cost untuk menjaga rupiahnya mungkin lebih rendah daripada cost apa namanya suku bunga. Tapi karena eh, ini juga memang mungkin kalau lebih complicated ya, ini juga dilakukan kan dalam kalau kita ngelihat tren suku bunga yang naik di dunia itu kan tren suku bunganya naik gitu. Jadi menjaga ini kan oke, kalau saya suku bunga naik berarti saya mesti apa namanya jagain di rupiah di berapa gitu. Nah ini costnya berapa gitu. yang di sini costnya berapa gitu. Mendingan di sini aja deh gitu misalnya. Dan memang sebenarnya faktor ketiga bisa ya turunin aja anggarannya gitu, spendingnya. Jadi sama-sama lah. Jadi bebannya ditanggung sama-sama. Nah sekarang tinggal investor mau asumsinya apa? Pemerintah suku bunga nggak boleh naik. Atau paling nggak sampai jatuh tempo semua diselesaikan. Oke. Jadi sebenarnya yang harus dilihat lah seberapa jauh investor percaya bahwa akan ada pengurangan anggaran. Kalau investor percaya akan ada pengurangan anggaran, pengadaan rupiah itu akan melihat bagaimana pengurangan anggaran. Karena kalau pengurangan anggaran ini juga dalam konteks bahwa bagaimana harga minyak itu ke depan. Apalagi ya, tanpa beban minyak itu kan tinggi sekali. Kita nggak ngitung berapa banyak tuh beban PLN yang belum dihitung tuh. Jadi kan artinya emang anggaran itu mesti mengecil. Kalau misalnya kita asumsinya anggaran tidak mengecil atau berkurang, berarti beban itu harus ditanggung oleh dua, suku bunga sama kurs. Apakah visinya bahwa suku bunga itu akan naik signifikan atau rupiahnya masih akan melemah? Kalau kita bilang pemerintah kemungkinan besar juga akan lebih menahan suku bunga gitu, karena bebannya lebih banyak gitu. Karena jatuh tempo masih banyak, ya berarti kena akan di kurs gitu. Itu kan tinggal gampangnya logikanya gitu aja. Saya nggak berani komentar karena sekarang udah banyak yang komentar mengenai kurs. Tapi buat saya investor sebenarnya gampang melihatnya kok arahnya gitu. Anda bisa melihat kenapa yang diurus sama Menteri Keuangan selalu bond. Oh, kurs itu urusannya BI itu kan lebih karena masing-masing berpikir mengenai masing-masing begitu kan. Jadi kelihatan. Jadi ya saya kan harus jagain supaya cost saya nggak naik gitu kalau kata Menteri Keuangan, pasti begitu pikirannya. Jadi tinggal tebak aja deh gitu kira-kira akan lebih kemana gitu. Saya nggak bisa memperkirakan arah keduanya, tapi yang saya bisa, kalau dari sisi saya pribadi, saya melihat saham itu udah lebih adjust dibanding obligasi. Itu aja. Obligasi itu belum adjust fully, saham udah adjust cukup banyak terhadap pertimbangan ke depan. Sehingga dari sisi pertimbangan return sebenarnya saham itu lebih ada mungkin returnnya dibanding obligasi. Itu aja sih. Karena kita nggak tahu arahnya, tetapi yang buat kelihatan buat saya yang ini nih lebih dijagain gitu. Dan yang ini arah dunianya akan suku bunga itu akan naik gitu, yield akan naik. Jadi ya tinggal ngeliat itu ya. Saya nggak bisa nebak rupiah mau berapa, rupiah atau melemah apa enggak. Kalau saya lebih cenderung, karena saya juga investor, saya lebih mencenderung melihat dari sisi alternatif aset kelas dan aset kelas mana yang kira-kira akan lebih perform, dan saya tinggal melakukan perubahan aset alokasi begitu. Dan saya nggak bisa nebak arah pemerintah, tapi yang saya bisa lihat adalah kondisi di mana saat ini yield obligasi yang ditawarkan itu sebenarnya udah nggak upside-nya nggak banyak gitu dibanding saham ya. Sebenarnya kalau mau dilihat, pemerintah menganggaplah pembagian pemerintah dan pengusaha di sisi sumber daya alam ini masih tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang saya tahu tuh mereka menggunakan minyak sebagai patokan, bahwa kalau minyak itu 70% ke pemerintah, 30% ke pengusaha. Sementara di sektor pertambangan itu angkanya masih sekitar 50-50an gitu. 50 ke pemerintah, 50 ke perusahaan. Jadi memang angka ini yang berusaha oleh pemerintah dinaikkan ke atas gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya dari sisi itu kelihatan kok sebenarnya terlepas dari segala macam keriuhan yang ada, itu sebenarnya posisinya arahnya selalu ke sumber daya alam. Dan sumber daya alam arahnya biasanya ributnya ke pertambangan dan kelapa sawit ya, petani tapi kan jarang bicara mengenai minyak kan, karena memang minyak dianggap sudah cukup begitu.
berikutnya lagi, sebenarnya dengan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah saat ini, itu kelihatan sebenarnya harga produksi barang yang dibuat di Indonesia itu sebenarnya sekarang menjadi kompetitif karena harga energinya lebih murah. Jadi harus sebenarnya buat eksportir non 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 buat non komoditi itu sebenarnya diuntungin gitu. Ya, jadi kan kalau kita yang produk-produk jadi gitu ya. Sebenarnya ada juga sih, saya bercanda. Sebenarnya listrik itu juga jadi produksi ekspor dan sebenarnya belum terlihat begitu. Listrik, dalam arti data center sebenarnya. Tapi kan kita nggak punya data center di sini. Karena data center itu produksi listriknya kan lebih murah karena harga bahan bakunya listriknya murah, tapi kapasiti pengolahannya kan bisa dipakai sebenarnya oleh luar negeri untuk menggunakan pengolahan data di sini. Jadi ketika dia pakai keluar kan dia sebenarnya mendapatkan keuntungan juga. Ada certain pockets of nama tuh yang sebenarnya juga bagus gitu untuk diinvestasikan. Yang kemarin ikut turun dari penurunan indeks secara umum. Eksportir consumers gitu ya. Memang consumers ada ancaman kalau nanti misalnya BBM naik gitu. Tetapi secara umum ya udahlah, mungkin bisa diimbangi dengan kenaikan dolar yang bisa ekspornya. Misalnya sebenarnya contoh lah kalau kita mau kayak Indofood branded gitu ya, ICBP itu kan juga ada di Middle East. Kan ada unsur produksi luar negeri sebenarnya di dalamnya kan di situ. Itu kan dia ikut turun gitu harga sahamnya. Padahal sebenarnya ya impact ada, tetapi not so much lah. Ada sektor pocket sebenarnya menarik. Consumer yang terutama lebih untuk ekspor. Pilihannya memang tidak banyak. Kalau mungkin secara totalitas aset porsi saham memang juga kita nggak bisa banyak seperti dulu lagi karena penurunan proyeksi ekonomi, penurunan dan juga kebijakan yang ada memang pocket pemilihannya itu akan berkurang, tapi bukannya tidak ada gitu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan ke depan bagaimana memilihnya. Tetapi makanya kalau dari sisi aset kelas memang harus disebar gitu, nggak cuma aset dalam negeri tapi juga aset saham luar negeri misalnya. Reksadana offshore kan juga ada gitu ya, mungkin kita bisa ada sebagian dari reksadana offshore, sebagian di sini. Jadi dulu misalnya katakan 100 gitu untuk porsi saham ya nggak cuma di sini tapi juga sebagian di offshore. Tapi memang offshore itu valuasinya mahal. Kayak event untuk India ya, India tuh PI-nya sekitar 22, 23 gitu kan, PI kita sekarang berapa? 12, 13 gitu. Jadi memang offshore itu masih mahal. Oleh karena itu juga sebenarnya Indonesia ini masih udah jadi murah gitu, dengan asumsi bahwa skala kebijakan itu akan lebih membaik ke depan. Sebenarnya bukannya nggak ada upside, ada gitu upside-nya. Tapi ya kalau mau menjaga risiko ya ada sebagian taruh di luar gitu. Ya, yang obligasi menurut saya bisa dikurangin juga karena dari sisi obligasi upside-nya mungkin nggak banyak. Tapi memang kalau dibandingkan dengan time deposit masih akan lebih baik mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kalau buat saya sih yang dulu mungkin time deposit porsi time depositnya mungkin bisa lebih ditinggiin gitu ya. Misalnya dulu obligasi 100 time depositnya 0 gitu ya. Sekarang mungkin obligasinya 70 time depositnya 30 gitu misalnya. Ya memang tantangan kedepannya itu besar gitu. Ini ibaratnya kalau kita tuh di Indonesia itu sebagai kapal yang dalam badai. Tapi pada saat kapal dalam badai dunia begitu, kapalnya mau nggak cuma dibetulin, tapi mau diganti. Gitu. Penumpang nggak boleh turun, kapalnya mau diganti. Sistem pengelolaan kapalnya diganti, tapi di tengah badai. Jadi memang challenges-nya berat dan memang secara teori ketika Anda mau melakukan hal seperti itu, risk to fail-nya kan pasti lebih naik gitu. Jadi memang ini kalau bilang perumpamaan yang lebih menggambarkan. Nah, tinggal sekarang mau bet gimana? Bet kapalnya masih bisa jalan atau kapalnya akan karam misalnya gitu. Ya tinggal di bet aja gitu. Nah, kalau kita mau hedge ya hedge masing-masing gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.